Oke, kita lanjutkan materi bilangan kompleks. Jadi sedikit mengulang materi sebelumnya. Bilangan kompleks bisa dinyatakan dalam sumbu X dan Y seperti ini, dimana ini bilangan kompleksnya Z. Panjangnya ini bisa dinyatakan sebagai R, kemudian sudutnya ini theta. Nah, theta ini adalah antitangen dari B per A, kemudian R ini adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini R nya, ini theta nya, antitangen dari B per A. Sekarang contohnya ini, bilangan kompleks Z sama dengan 12 min J5. Kalau dari gambar 12 itu X nya, min J5 berarti 5 nya itu ke bawah, berarti bilangan kompleks ini berada di kuadran 4. Kemudian R nya adalah ini, akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, akar dari 169 itu adalah 13. Kemudian sudutnya, tangan tetanya adalah Y per X, Y per B per A itu adalah 5 per 12. 5 per 12 itu 0,4167. Anti tangannya adalah ini, 22 derajat 37 menit. Pada video sebelumnya saya mengatakan ini detik, tapi yang benar ini menit ya. 22 derajat 37 menit. Kemudian karena ini ada di kuadran 4, maka sudutnya itu yang di luar ini, karena arahnya adalah berlawanan jarum jam, sehingga 360 kurangi tetanya adalah 360 kurangi 22 derajat 37 menit, itu sama dengan 337 derajat 23 menit. Sehingga Z ini yang ini itu bisa dinyatakan sebagai 13 dalam kurung cos 337 derajat 23 menit plus J sin 337 derajat 23 menit. Kemudian ini min 5 min J4. Ini ada di kuadran 3. Di sini R-nya adalah akar dari 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu 41, akar dari 41 6,403. Kemudian tangannya adalah 4 per 5 0,8, sudutnya adalah 38 derajat 40 menit, atau tetanya karena di kuadran 3 itu 180 tambah 38 derajat 40 menit itu adalah 218 derajat 40 menit. Sehingga bisa dinyatakan bilangan kompleks ini adalah ini secara polar ya. Secara polar. Bentuk ini bisa ditulis sederhana ini. Jadi yang ini adalah namanya modulus, yang sudutnya itu adalah argumen. Jadi bentuk ini bisa ditulis 5,72, argumennya adalah 322 derajat 15 menit. Bentuk ini seperti ini, bentuk ini juga ini. Kemudian ini sama, udah ini. Ini juga sudah di kuadran 3. Berikutnya ini
Ini adalah pembuktian aja yang membuktikan bahwa kalau perkalian bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu adalah modulusnya itu dikalikan, argumennya dijumlahkan. Jadi kalau perkalian modulusnya dikalikan R1 kali R2, argumennya dijumlahkan θ1 tambah θ2. Nah ini sama. Contohnya ini bilangan kompleks, ini modulusnya 2, argumennya 30, kalikan 3, argumennya 40. Maka hasilnya 2 kali 3 itu 6, sudutnya dijumlahkan 30 tambah 40 jadi 70. Jadi hasilnya adalah modulusnya 6, argumennya 70 derajat. Kemudian kalau perkalian ini nanti jadinya 5 kali 2 10, 50 tambah 65 115. Kalau ini jadinya 8, 120 tambah 20 140. Dan seterusnya. Kalau ini min juga ditambahkan, 50 kurangi 20 berarti 30. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian juga gitu, nanti modulusnya dibagi, cuman argumennya kalau pembagian dikurangi. Nih yang ini ya, jadi modulusnya dibagi, argumennya dikurangi. Contohnya ini, jadi modulusnya adalah 6 bagi 2 itu 3, argumennya 72 kurangi 41 31. Ini hasilnya. Jadi rumusnya kalau perkalian yang ini, kalau pembagian yang ini. Ini contohnya, ini gampang ya, hasilnya ini udah tahu. Review. Nah sekarang tentang akar bilangan kompleks. Akar itu kaitannya dengan pangkat. Jadi kalau Z1, Z2, Z3 sama, yaitu R kali ini, maka Z pangkat 3 atau Z1 kali Z2 kali Z3 itu adalah ini, sudutnya ditambah, atau R pangkat 3, argumennya pangkat 3, modulusnya pangkat 3, argumennya 3 θ. 3 θ. Kalau pangkat 2, ini R kuadrat, ini 2 θ. Jadi kalau ini berarti modulusnya nanti R pangkat N, argumennya N θ. Nah ini N θ R pangkat N. Udah bisa. Kalau ini pangkat 4, tinggal 2 pangkat 4 itu 16, 37 kali 4 itu 148. Ini rumusnya untuk Z pangkat N. Nah sekarang kalau pangkat sepertiga atau akar pangkat 3, bagaimana? Ya ini tinggal modulusnya 8 pangkat sepertiga itu adalah 2, argumennya ini tinggal dibagi 3. 120 bagi 3 itu adalah 40.
Jadi ini 120 itu sama dengan 480 derajat, sama, tinggal nambahi 360 sama dengan 840 sama dengan 120. Ini bagi 3 semua. Dan nanti akarnya ada ini 3 ini. Modulusnya 2. Ini 120 bagi 3 itu 40. 480 bagi 3 itu adalah 160 ini. 840 bagi 3 itu adalah 400. Bukan 400, 280. Nah, akar ini kalau digambar bentuknya seperti ini. Atau kalau ini digabung adalah yang ini. Jadi kalau pangkat 3 itu jarak sudut-sudutnya ini adalah nanti 120 derajat. Nah, ini jarak sudut-sudutnya itu 120 derajat. Ini diperoleh dari 360 bagi 3. Jadi 2, ini yang set 1 itu 240, tinggal nambah 120, ini adalah 2 160. Kemudian yang ketiga tambah 120, 2 260. Kemudian ini pangkat sepertiganya adalah 5 per pangkat sepertiga. Sudutnya ini 225 bagi 3 itu 70. Jadi adalah set satunya 1,71 dari 5 pangkat sepertiga. 75 itu dari 225 bagi 3. Ini modulusnya, ini argumennya. Berikutnya seterusnya ditambahi 120, jaraknya 120 dari, kalau ini pangkat sepertiga, ini 360 bagi 3, 120. Jadi nanti set satunya ini, set 2 nya ini sudutnya tinggal tambah 120 jadi 195. Set 3 nya tambah 120 lagi, 3 15. Nah, ini gambar, ini namanya diagram argan. Diagram argannya seperti ini, jaraknya 120. Kalau ini pangkat 1/5, ya ini 300 bagi 5 itu 60. Ini 12 pangkat 1/5 itu 1,655. Kemudian jaraknya nanti 360 bagi 5 72. Sehingga set 1 sampai 5 ini 60, ini tambah 72, tambah 72 lagi, tambah 72 lagi, tambah 72 lagi. Jadi akarnya ada 5. Kalau digambar diagram argan seperti ini, jaraknya 72. Ini jaraknya 72. Ini namanya diagram argan. Ini argan. Ini diagram argan. Kemudian pengembangan sin n theta dan cos n theta. Jadi yang digunakan ini bilangan kompleks yang R-nya 1. R-nya 1. Jadi kalau pangkat N nanti bentuknya seperti ini, kalau pangkat dimana R-nya 1. Jadi contohnya ini kalau pangkat 3, di sini cos 3 theta tambah J sin 3 theta. Nah, ini pangkat 3. Nah, pangkat 3. Sekarang cosnya ditulis C, sinnya tulis S, pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Ini pangkat ketiga menggunakan segitiga Pascal, di mana konstantanya adalah 1, 3, 3, 1.
Nah, kalau pangkat 3 itu ini C pangkat 3, 3C JS tambah 3C JS kuadrat tambah JS pangkat 3. Nah, ini hasilnya ini. Kemudian yang ini J kuadrat itu adalah min 1. Jadi ini min 3C S kuadrat. Kalau ini J pangkat 3 itu adalah min J. Ini jadi min. Sehingga yang ini hasilnya adalah ini atau ini. Kemudian yang ada J-nya dikumpulkan. Dengan kata lain, cos 3 theta itu adalah yang ini. Kemudian sin 3 theta adalah yang ini. Atau cos 3 theta-nya jadinya ini. C pangkat 3 itu cos pangkat 3 theta. Cos theta pangkat 3. 3 min 3 ini CS kuadrat itu ini. Kemudian sin 3 theta itu adalah yang ini. Itu 3 cos kuadrat theta sin theta min sin 3 theta. Kemudian sin kuadrat theta itu sama dengan ini 1 min cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta masukkan ke sini, cos kuadrat theta-nya masukkan ke sini. Nanti bentuk ini adalah yang ini. Jadi cos 3 theta itu ini, sin 3 theta ini. Ini setelah dimasukkan tadi, ini adalah sin kuadrat theta, yang ini adalah cos kuadrat theta. Kemudian kalau cos 4 theta itu ini pangkat 4. Kalau pangkat 4 ini bentuknya. Sehingga kalau cos itu ini depan berarti sama dengan yang ini. Cos itu ini. Nah, sinnya langsung diganti dengan 1 min C kuadrat. Ini diganti dengan 1 min C kuadrat dikuadratkan. Sehingga hasilnya cos 4 theta adalah yang ini. Nah, berikutnya ini R-nya masih sama dengan 1. Sekarang kalau seper Z itu adalah Z pangkat min 1 itu adalah cos min theta. Cos min theta itu sama dengan cos theta. Kemudian sin min theta itu sama dengan min-nya keluar J sin theta. Nah, Z tambah seper Z. Kalau ditambah itu berarti cosnya ini tambah. Jadi 2 cos theta ininya hilang. Kalau dikurangi itu yang cosnya hilang. Ini adalah J2 sin theta kalau dikurangi. Demikian juga Z pangkat N itu cos N theta plus J sin N theta. Kalau pangkat seper Zn 1 per Zn itu Z pangkat min N sama dengan cos N theta min ini. Karena min N theta itu kalau cosnya sama dengan positif, kalau sinnya sin min N theta itu adalah min. Nah, kalau dijumlahkan cosnya adalah 2 kali 2 cos N theta. Kalau dikurangi yang belakang J 2 sin N theta. Jadi ditulis sekarang ini rumusnya itu dalam bentuk ini. Sehingga kalau cos pangkat 3 itu adalah cos itu ini penjumlahan ya. Kalau dipangkatkan 3 2 cos theta pangkat 3 Z plus 1 per Z pangkat 3. Kalau pangkat 3 ini pakai segitiga Pascal, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Kemudian yang ini Z pangkat 3
3 Z kuadrat per Z, 3 Z 1 per Z kuadrat plus 1 per Z pangkat 3. Kemudian ini 1 per Z pangkat 3, Z pangkat 3 ini bisa dikumpulkan ke sini. Kemudian ini bisa dikumpulkan ini seper Z, ini juga ini adalah Z kuadrat kali seper Z, ini jadi Z, 3 Z ini jadinya seper Z, sehingga 3 kali ini. Nah, Z pangkat seper Z itu adalah 2 cos theta, Z pangkat 3 1 per Z ini adalah 2 cos 3 theta, sehingga ini adalah 8 cos 3 theta. Itu adalah yang depan ini adalah ini 2 cos 3 theta, yang belakang ini 3 kali 2 cos theta. Cos theta ini jadi 6. Atau semuanya dibagi 2 tinggal 4, ini 1, ini 3, sehingga cos 3 theta adalah ini seperempat dalam kurung cos 3 theta plus 3 cos theta. Demikian juga kalau sin pangkat 4, itu kalau sin yang digunakan yang ini pangkatkan 4, jadi ini pangkatkan 4, ini pangkatkan 4, sehingga bentuknya seperti ini, hasilnya ini. Hasil akhirnya ini. Jadi ini J pangkat D2 ini 16 sin pangkat 4 theta. Terus ini adalah 2 cos 4 theta yang ini. Terus yang ini adalah min 4 kali 2 ini plus 6, sehingga sin 4 theta nya adalah yang ini. Selanjutnya masalah lokus. Jadi di sini R ini adalah modulus, theta adalah argumen. Contohnya ini. Jadi ini modulusnya, ini argumennya. Modulus itu E kuadrat tambah Y kuadrat akar. Argumennya itu adalah anti tangan Y per X. Contohnya ini, Z adalah X plus JY, dimana ini modulusnya 5, sehingga modulus itu adalah yang ini. Nilainya sama dengan 5, kemudian dikuadratkan, jadinya E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkaran. Artinya bilangan kompleks yang modulusnya 5 itu memenuhi persamaan lingkaran ini. Sudutnya sembarang, karena di sini hanya statementnya modulusnya aja, argumennya tidak ditentukan, sehingga posisi bilangan kompleks itu memenuhi pada lingkaran ini dengan jari-jari 5. Kemudian ini Z sama dengan X plus JY, dimana argumennya adalah Pi per 4, sehingga anti tangannya adalah Pi per 4, atau Y per X nya tangan Pi per 4 atau tangan 45. Tangan 45 itu 1, sehingga Y sama dengan X. Jadi persamaan bilangan kompleksnya ini terpenuhi oleh ini, berada di garis ini, Y sama dengan X, dimana Y nya adalah positif. Selanjutnya ini
dimana argumen dari Z plus 1 dibagi Z plus Z min 1 sama dengan 2, sehingga Z plus 1 itu adalah ini, Z plus 2 itu ini. Kalau argumennya adalah ini, argumennya adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat bagi X min 1, itu X min 1 dikuadratkan tambah Y kuadrat dibagi, itu nilainya sama dengan 2, sehingga dikuadratkan 4. Nah ini persamaannya, nah ini 4 ini kalau dijabarkan berikutnya ketemunya ini, persamaannya ini. Jadi persamaan yang memenuhi itu ini mungkin persamaannya elip ya, mungkin ya, dan seterusnya ini. Demikian materi bilangan kompleks yang kedua ini. Terima kasih.